Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Falahul hamdul ladzi akmala lana dinana wa atamma alaina ni'amahu wa radiya lana al-islam dina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pagi ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan nikmat-nikmatnya, kita sampai ke hari yang sangat besar dalam Islam, hari Arafah. Versi keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia, dan hari raya Idul Adha di tanah suci Mekah, Madinah dan daerah-daerah sekitarnya. Mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan kemuliaan hari ini untuk memperbanyak amal-amal soleh. Bagi kita yang berpuasa Arafah pada hari ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah puasa kita, diberikan kekuatan untuk menjalankan puasa ini dengan sungguh-sungguh, dan Allah jadikan puasa ini sebagaimana yang diharapkan oleh Nabi, yukaffirus sanah al-madiyah wal baqiyah, untuk mengampuni dosa 1 tahun yang lalu dan dosa-dosa 1 tahun yang akan datang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah tahmid dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari ini mestinya tadi kita sudah mulai takbir dimulai semenjak fajar dari tanggal 9 Zulhijjah sampai salat asar. Setelah salat asar dari hari tasyrik yang terakhir, ada namanya takbirat al-muqayyadah, takbir muqayyad yang tempatnya disunnahkan, bukan wajib, disunnahkan setelah salat wajib ya. Oleh karena itu para ulama banyak yang mengatakan bahwa di antara 2 hari raya yang kita miliki ini, yang terbesar sesungguhnya adalah hari raya Idul Adha. Dilihat dari sisi masa takbirnya, itu secara khusus diperintahkan untuk mulai bertakbir 1 hari menjelang Idul Adha sampai 3 hari setelah Idul Adha. Syiar yang disunnahkan untuk dilakukan di akhir setiap salat atau setelah salat 5 waktu. Tapi hukumnya sunnah saja. Kalau lupa atau tidak dilakukan pun tidak bermasalah.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mestinya sesuai dengan program kita, kajian subuh kita berkaitan dengan syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pagi ini karena kita bertepatan dengan hari yang istimewa dan satu hari menjelang hari yang sangat istimewa pula, maka kita akan khususkan pertemuan pada subuh ini untuk sedikit berbicara tentang sebenarnya tidak jauh-jauh dari sifat-sifat Nabi. Kita akan melihat seperti apa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan ketika berhari raya, terutama berhari raya Idul Adha. Berdasarkan informasi-informasi yang kita terima melalui hadis-hadis yang diriwayatkan secara bersambung sampai kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu nanti kita akan buka tanya jawab. Kita mungkin akan mukadimahi sedikit saja karena ada yang mengusulkan kita buka tanya jawab saja agak luas. Kalau masih ada hal-hal yang perlu di-clearkan, mungkin masih ada yang belum clear terkait dengan hari raya ini, terkait dengan Idul Adha, penyembelihan, puasa Arafah, terutama pada situasi yang kita hadapi tahun ini di negara kita pada saat terjadinya perbedaan hari raya antara sebahagian umat Islam dengan sebahagian yang lain, dan perbedaan antara negara kita dengan negara Saudi Arabia, tempat dilakukannya wukuf dan rangkaian ibadah haji lainnya. Kalau nanti ada yang perlu ditanyakan atau terkait dengan ibadah kurban, ibadah sholat Idul Adha yang perlu mungkin kita jelaskan. Kita pada khutbah tadi atau kemarin, khutbah Jumat sudah kita sampaikan ada dua hal yang diingatkan untuk Idul Adha besok, insyaallah. Bagi yang besok, kalau yang hari ini Idul Adha banyak di masjid ini, banyak yang Idul Adha hari ini. Yang besok Idul Adha mungkin perlu kita ingatkan. Pertama sudah kita sebutkan, ibu-ibu mungkin tentu tidak hadir pada khutbah Jumat kemarin. Yang pertama, Nabi mencontohkan pada saat hari raya itu seluruh anggota keluarga berangkat ke tempat pelaksanaan ibadah Idul Adha hari raya. Kalau di lapangan semuanya berangkat ke lapangan, dari yang kecil sampai yang paling tua, masih bisa berjalan atau bisa dibawa. Semuanya berangkat ke tempat pelaksanaan ibadah sholat Id, termasuk perempuan-perempuan yang sedang berhalangan syar'i, ya. Dengan catatan yang sedang berhalangan tidak memasuki lokasi sholat, tidak ikut sholat, duduk di sekitar lapangan mendengarkan khutbah Idul Adha dan menyaksikan peristiwa besar, menyaksikan syiar mulia Idul Adha ini. Jadi tidak ada alasan untuk di rumah. Jangan sampai ada anggota keluarga kita sholat Idul Adha yang sekali setahun ini dia nonton TV di rumah, ya, dengan alasan apapun kecuali sakit dan tidak memungkinkan berangkat ke tempat pelaksanaan sholat ini. Begitu dicontohkan oleh Nabi. Nabi memerintahkan bawa seluruh keluargamu, anak-anakmu, istri-istrimu, keluarga besarmu ke lapangan. Istri-istri ini maksudnya karena kita banyak yang disuruh, bukan masing-masing bawa istri-istri. Semuanya istri-istri kalian, ya,
Ya, masing-masing yang punya istri bawa, itu maksudnya. Ya. Kemudian anak-anak perempuan termasuk yang haid kata Nabi, bawa ke tempat pelaksanaan Idul Adha. Kemudian yang kedua, kemarin yang kita sampaikan adalah apa pertama? Yang kedua yang kita sampaikan terkait dengan, oke, nanti kita ingat kalau yang kedua nih. Yang kedua kita bacakan dari sini, memakai pakaian-pakaian terbaik. Ya, memakai pakaian-pakaian terbaik. Jadi sebenarnya memakai pakaian baru atau yang bagus-bagus di Idul Adha atau Idul Fitri itu adalah sunnah. Jadi jangan pula dicari pakaian yang kusut masai, yang tidak bersetrika, yang bau untuk datang ke Idul Adha. Kita disunnahkan berpakaian yang bagus ketika 2 hari raya. Berbeda dengan ketika kita sholat meminta hujan. Nah, itu ya disunnahkan pakaian-pakaian yang menunjukkan kita ini fakir, butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Idul Adha, Idul Fitri, cari pakaian terbaik, kalaupun tidak akan pakai pakaian baru. Ajarkan kepada anak-anak kita yang kita belikan pakaian baru, inti memakai pakaian baru itu ini sekarang berangkat ke tempat sholat. Bukan memakai pakaian itu setelah sholat untuk bermain-main, untuk kolak kemudian. Sementara ketika sholat dicari pakaian yang lama. Terbalik, yang disunnahkan adalah memakai pakaian terbaik itu pada saat melaksanakan sholat Idul Adha. Karena sallallahu alaihi wasallam yalbasu khullatan jamilatan lil aidini wal jum'ah. Nabi itu biasa memakai pakaian yang bagus untuk 2 sholat Id dan sholat Jumat. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang kemarin juga disampaikan, yang kedua yang tadi kita lupa, besok jangan makan ketika berangkat ke sholat Id. Berpuasa sampai selesai pelaksanaan sholat Idul Adha. Ya. Tidak perlu pula sahur. Ya. Tapi menahan tidak makan semenjak subuh, semenjak terbit fajar sampai pulang sholat Id. Kita juga sudah sampaikan kemarin, kalau bisa makanan pertama yang kita makan itu adalah yang sudah dimasak dari hasil sembelihan hewan kurban kita, kalau bisa. Tapi kalau membutuhkan waktu lama pula dapat daging, kemudian menggoreng sampai pula sore, jangan. Makan saja atau minum saja apa yang mungkin diminum dan dimakan setelah sholat Idul Adha. Tidak perlu menunggu sampai masak daging kambingnya atau daging sapinya. Nah, ini beberapa hal yang perlu diingatkan. Ya. Kemudian at-tahni'ah. Ya, at-tahni'ah itu artinya mengucapkan selamat. Nah, ini sunnah juga, mengucapkan selamat atas hari raya yang sedang kita lakukan. Ya. Kalau bertemu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu ucapan selamat yang diajarkan ketika hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kita semua. Kemudian mandi sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, sebelum berangkat ke tempat pelaksanaan sholat. Kemudian berikutnya, nah ini juga sunnah, membedakan jalan pergi dan jalan pulang ketika berangkat ke tempat sholat. Ini sunnah Nabi. Nabi itu berangkat di jalan A, pulang nanti jalan B. Tujuannya apa? Supaya bertemu dengan orang yang semakin banyak bertemu dengan orang, itu maksudnya. Jalan lewat sini ketemu orang yang rumah sini.
jalan lewat sini ketemu lagi dengan orang yang tinggal di daerah sini. Makin banyak bertemu, semakin banyak mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi sunnah hukumnya berangkat dari satu jalan, pulang dari jalan yang lain. Ya. Walaupun tidak apa-apa kalau jalan pergi dan jalan pulang sama. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ini terakhir yang ingin kita sampaikan, sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha ini mungkin masih banyak yang meragukan. Sholat Idul Adha itu 2 rakaat. Rakaat pertama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu takbirnya 7 kali, tidak termasuk takbiratul ihram. Ya. Pada rakaat kedua takbirnya 5 kali, tidak termasuk takbir ketika berdiri. Jadi total takbir rakaat pertama itu 8 dalam mazhab Syafi'i. Ya. Tapi hukum takbir-takbir itu selain takbiratul ihram hukumnya sunnah saja. Kalau tertinggal 1 atau 2, tersalah imam atau terlupa, tidak ada masalah dan tidak membatalkan sholat. Tidak perlu sholatnya diulang atau dipertengkarkan setelah itu. Bahkan dalam mazhab Hanafiyah, mazhab Abu Hanifah, nanti kita mungkin sekali-kali jalan singgah di Irak atau singgah di Pakistan, di Afghanistan, ikut sholat Idul Adha, Idul Fitri di sana. Jangan pula kaget. Dalam mazhab Abu Hanifah takbirnya 3 kali saja rakaat pertama, 3 kali rakaat kedua. Ya, 3 kali selain takbiratul ihram, 3 kali selain takbir perpindahan pada rakaat kedua. Itu dalam mazhab Abu Hanifah. Tidak perlu heran pula, karena kita kadang bingung dan tidak mengerti itu karena kurang piknik, kata anak-anak sekarang. Kurang piknik, kurang jalan-jalan. Semakin jauh kita berjalan, kita semakin tahu ternyata banyak ragam dan semuanya punya dasar. Ya. Sehingga kita semakin dewasa dalam berbeda itu. Kemudian kalau kita lihat mazhab Malikiyah dan mazhab Hanabilah, Hambali mengatakan 7 takbir di rakaat pertama itu termasuk di dalamnya takbiratul ihram. Ya. Kemudian 6 takbir termasuk takbiratul ihram, termasuk takbir perpindahan pada rakaat kedua. Jadi kalau ada di antara masjid-masjid kita ini imamnya mengatakan 7 saja takbirnya termasuk takbiratul ihram, maka itu berarti mengambil pendapat mazhab Hanabilah, Hambali dan Malikiyah. Betul dan tidak salah juga, ya, tidak perlu disalahkan. Kalau berdiri imam mengatakan 8 takbir kita pertama termasuk takbiratul ihram, itu berarti mazhab Imam Asy-Syafi'i. Betul juga. Jadi tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Atau terkurang imam misalnya 1, tidak perlu pula dipermasalahkan, tidak perlu pula ribut. Kurang tadi kurang ulang sembahyang, lihat. Tidak perlu. Karena hukum takbir selain takbiratul ihram adalah sunnah saja. Kalau takbiratul ihram yang tidak ada, baru sholatnya tidak sah. Ya, karena takbiratul ihram adalah hukumnya rukun di dalam sholat. Itu kira-kira yang perlu disampaikan. Kalau ada yang lain yang perlu ditanyakan, nah, mungkin kita ambil beberapa pertanyaan menjelang beberapa menit ke depan. Kalau ada terkait Idul Adha dan pernak-perniknya atau terkait hal-hal yang lain yang mungkin kita bahas pada kesempatan ini sambil berdoa, duduknya kita di sini menambah pahala puasa Arafah. Baik, sunnahkah membuat kue-kue, makanan-makanan pada saat hari raya, termasuk hari raya Idul Adha? Sebenarnya kalau membuat kue itu masuk dalam motivasi keinginan untuk menunjukkan kegembiraan dengan syiar hari raya, maka itu adalah sunnah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu.
huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, dengan nikmat dan karunia dari Allah hendaklah dengan itu mereka bergembira. Ya. Karena itu lebih baik dari semua yang dikumpulkan oleh orang lain dari dunia ini. Karunia itu salah satunya adalah karunia hari raya. Saat kita diajarkan untuk bergembira. Bergembira. Idul Fitri bergembira karena sudah selesai melaksanakan ibadah Ramadan. Idul Adha bergembira karena para jemaah haji selesai melaksanakan ibadah yang berat pada hari itu. Dan kita bergembira sudah menyembelih hewan kurban kita masing-masing. Kalau membuat kue itu adalah bahagian dari usaha untuk berbahagia pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, maka dia masuk ke dalam keumuman sunnah untuk bergembira ketika Idul Adha. Tapi kalau membuat kue itu pertama hanya karena tradisi, ya, atau karena tidak lomak kepada orang, ya, tidak lomak orang, ini tidak termasuk ke dalam niat yang sunnah. Maka kalau bikin kue itu diajarkan ini bahagian dari usaha kita mengisi kegembiraan syiar Idul Adha dan Idul Fitri. Maka dia menjadi sunnah. Karena konsep dalam agama kita ini niat itu bisa mengubah sesuatu yang biasa menjadi sunnah dan berpahala. Ya. Tidur pun bisa berpahala kalau diniatkan untuk menguatkan kita beribadah. Ya. Kira-kira begitu. Ya, dibolehkan dan dianjurkan bikin kue, tapi dengan niat ini menunjukkan kegembiraan syiar hari raya dengan syarat tidak sampai melalaikan dari yang lebih penting daripada itu. Jadi masalahnya kadang karena bikin kue terlewat yang lebih penting. Pada saat Idul Fitri karena bikin kue tidak sempat melaksanakan ibadah di 10 terakhir Ramadan. Itu yang salah. Itu yang salah. Sampai malam-malam hari bikin kue, orang sedang sibuk 10 terakhir Ramadan, i'tikaf, beribadah, kita sibuk bikin kue. Yang salah itunya, bukan kuenya. Ya. Kuenya bagus, menunjukkan kegembiraan. Kalau bisa semakin banyak kue semakin bagus, semakin banyak orang yang merasakannya. Tapi melalaikan dari ibadah, itu yang salah. Sama dengan olahraga, sama dengan permainan segala macam, boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah melanggar waktu sholat, jadi haram hukumnya. Karena statusnya sudah membuat kita lengah atau lalai dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selagi tidak melalaikan dari ibadah, maka silahkan. Nah, yang kedua catatannya jangan mubazir juga. Mubazir kadang karena ingin variasi kue ini banyak, dibuat berbagai macam. Setelah Idul Fitri, setelah Idul Adha berlebih-lebih, tidak termakan. Kemudian sampai berpuyuk, kemudian terbuang. Ini juga dilarang. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang yang mubazir itu teman-teman setan. Maka jangan sampai mubazir pula. Ya. Kalau setelah Idul Adha, Idul Fitri masih banyak kue, bagi-bagi kepada orang lain yang membutuhkan. Jangan disimpan saja di rumah. Kira-kira begitu, Pak. Kalau Ustaz Fakih ada tambahan silakan. Ini ada Ustaz Fakih juga. Pada. Nah, bertanya, Pak ya jawabnya Ustaz Fakih. Terkait dengan persoalan-persoalan hari raya. Memang hari raya itu satu bahagiannya banyak mendorongkan tangan. Bersalam-salaman pada saat hari raya. Oh iya, paham. Jadi begini, bersalam-salaman itu tentu saja sunnah, ya, sunnah bersalaman itu. Selagi tidak ketika sholat, kata Ustaz Abdul Somad kan, asal jangan ketika sholat saja bersalaman, nanti tidak boleh. Ya. Selesai sholat mau bersalaman, pada hari raya Idul Adha bersalaman, Idul Fitri bersalaman, silahkan dengan syarat sesama jenis. Kalau lain jenis yang mahram, bahasa kitanya muhrim. Ini perlu dijelaskan, bukan muhrim, mahram. Ya. Muhrim itu artinya orang sedang ihram. Kalau mahram artinya ya
orang yang punya hubungan dengan kita sehingga diharamkan untuk menikah dengannya karena berlawanan jenis. Jadi kalau lawan jenis yang bukan mahram meminta bersalaman, nah, ini mestinya yang sudah ngaji, yang rajin majelis taklim, yang rajin pengajian, tidak lagi masalah. Maka dia tidak akan lagi menyorongkan tangannya kepada yang lawan jenisnya. Ya. Yang masalahnya kalau yang menyorongkan tangan itu memang belum ngaji, ya, atau jarang pengajian, jarang majelis taklim. Bagaimana hukumnya dan bagaimana kita menyikapinya? Mungkin itu yang dimaksud Ustaz Fakih ya. Ya. Bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Sebahagian ada yang memberikan keringanan, ya. Tapi saya tidak termasuk kepada yang itu, ya. Bahwa pada saat-saat tertentu, ya, apalagi orang-orang penting misalnya pejabat negara segala macam, ya, dalam tugasnya sebagai perwakilan negara. Kalau kita kan bukan perwakilan negara, disorongkan tangan oleh perwakilan negara lain yang bukan mahram, pada saat itu ada keringanan sebahagian ulama saat ini. Tapi saya tidak termasuk yang itu. Tetap pada hukum asal, la ayyut'ana fi ra'si ahadikum. Sungguh dicucuk kepala kalian itu dengan besi, dengan jarum dari besi panas, itu lebih baik, khairun lahu min ayyamassa, lebih baik daripada bersentuhan dengan perempuan yang tidak halal bagi dia. Ya. Jadi tetap mau hari raya, mau tidak hari raya, bersentuhan kulit dengan yang bukan mahram itu adalah haram hukumnya. Tinggal kita bersiasat saja lagi. Ada yang berusaha untuk selalu berwudu, ya, atau ketika minta sambo berwudu, ya, kemudian diikat tangannya, kemudian atau berkelit, walaupun sedang tidak berwudu, ambo nak sholat, ya, ambo nak sholat. Ya memang mau sholat. Kalau sedang pagi tentu nak sholat zuhur, ya. Itu maksudnya kan berkelit itu, bukan berbohong. Aku nak sholat, artinya niatnya untuk nak sholat nanti sholat zuhur. Nah gitu, berkelit. Tapi kalau yang meminta bersalam itu orang tua, orang yang sudah tua, yang tidak yang tidak lagi bisa dalam bahasa syar'inya tidak lagi memunculkan syahwat, ya tidak ada masalah bersalaman. Ya. Ini bil khusus dengan perempuan-perempuan yang masih memunculkan kemungkinan ada syahwat. Ya. Perempuan-perempuan muda terutama. Kalau sudah tua, nenek-nenek silakan bersalaman, cium tangan pun boleh, nenek-nenek, tidak ada masalah. Kira-kira begitu, Ustaz Fakih. Ya. Kalau saya pribadi tetap pada hukum asal ini. Ya. Kalau pada suatu ketika terpaksa juga segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang kita mau menyampaikan ajaran itu, agama itu dengan cara begitu. Ya, dengan cara begitu. Dengan cara tak boleh bersalaman misalnya. Termasuk di tengah keluarga kita. Ya, keluarga kita. Karena di tengah keluarga itu ada yang bukan mahram, banyak yang bukan mahram, dan itu yang kadang kodok lewat antara sepupu dengan sepupu. Ya, sering terjadi itu. Kau anak mama awak, kau kemenakan mama awak, kemenakan bapak awak. Ya, lawan jenis. Ya. Kadang buka aurat saja, kemudian bersalaman, bukan saya bersalaman berpeluk-peluk segala macam. Nah, ini perlu diperbaiki. Ada rambu-rambu syariah yang itu bukan termasuk ekstrim dalam beragama. Itu yang perlu kita sampaikan. Tidak ekstrim dalam beragama ketika tidak mau bersalaman atau duduk-duduk berdampingan, berdempetan dengan lawan jenis. Itu bahagian dari agama kita yang toleran, ya, bukan agama yang ekstrim. Nah, itu perlu juga dijelaskan. Kira-kira begitu Ustaz Fakih. Oh, nanti perlu disampaikan, ditambahkan, ada Ustaz Albirri juga, ini para ustaz kita di sini. Yang lain silakan nanti ditambahkan pengalaman-pengalamannya di masyarakat. Silakan.
Oh, tidak ada masalah. Jadi puasanya sama dengan puasa biasa, mulainya semenjak terbit fajar. Ya. Tidak ada masalah. Malam sampai azan makan tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Dia sama dengan puasa biasa mulainya. Akhirnya saja yang beda. Tidak sampai terbit tenggelam matahari. Ya. Tapi sampai khatib turun dari mimbar atau sampai pulang dari sholat Idul Adha, gitu. Walaupun ada juga pemahaman sebahagian semenjak bangun tidur pada hari itu jangan makan sampai sholat Idul Adha selesai. Tapi yang namanya puasa tetap saja dimulai semenjak terbit fajar, ya, menahan diri untuk tidak makan. Akhirnya saja yang berbeda. Yang pertama tentang sunnah-sunnah penyembelihan hewan kurban. Pertama, Nabi mengajarkan kepada yang berkurban sebelum segala sesuatunya adalah keikhlasan untuk berkurban. Ini perlu sekali diingatkan, karena ini rentan untuk tidak ikhlas. Ya. Karena ini akan disaksikan oleh orang, namanya dituliskan di masjid, ya. Kemudian disebutkan namanya. Ya. Ini rentan masuk sesuatu yang tidak baik ke dalam hati, ya. Ada pula yang dituliskan namanya di masjid, abek namo nomor 1, abek nomor 7 misalnya. Kalau sudah tersinggung itu berarti lain niatnya, ya. Jadi perlu diingatkan, ini masih ada waktu kita 1 hari lagi. Ikhlaskan ambo berkurban ini karena memang menjalankan perintah syariat, ya, dianjurkan oleh Nabi. Bahkan dalam mazhab Hanafi wajib hukumnya karena ambo sudah mampu. Dalam mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali sunnah muakkadah, sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Nabi kecuali dalam keadaan terpaksa. Niat ikhlas karena Allah yang pertama. Ya, itu perlu sekali diingatkan, perlu sekali. Ya, kalau ada sebelumnya niat yang kurang baik, ingin dipuji orang, hilangkan itu. Tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disunnahkan untuk menyembelih sendiri hewan kurban kita. Disunnahkan menyembelih sendiri. Kalau hukum menyembelih tahu, cara menyembelih tahu, ya. Tapi tidak pandai menyembelih, ingin menyembelih pula, ini justru dilarang. Itu dan ketika disembelih lari kambingnya, lari sapinya, karena tidak tahu caranya. Belajar dulu dengan Ustaz Fakih, belajar dulu dengan Ustaz Diri, yang mereka ini pakar pembantaian, ya. Belajar dulu. Dan pinjam pula ininya, apa namanya ini, tidak sembarang pisau. Mereka ini tukang bantai, tukang jagal, ini punya pisau yang hanya keluar sekali setahun. Punya pisau khusus, ya, ladang khusus. Iko ladang bokemanobe potang, itu nanti digasakkan ke kambing. Penyiksaan, karena salah satu sunnah menyembelih itu tajamkan pisaunya. Ya, tajamkan pisaunya katanya. Ya. Setajam-tajamnya. Kalau bisa ndak tarasola putui ure-ure itu. Ya. Kenapa itu Ustaz Beri? Ditajamkan setajam-tajamnya. Kemudian menyembelih sendiri. Kalau tidak menyembelih sendiri, sunnahnya saksikan penyembelihan hewan kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis, walaupun status hadisnya dhaif, Nabi menyuruh kepada Fatimah, ishhadi udhiyatik, saksikan penyembelihan hewan kurban. Jadi disunnahkan menengok langsung hewan kurban kita. Tidak bisa menyembelih pas giliran hewan kurban kita, tengok penyembelihan. Kecuali memang tidak sempat, atau perwakilan keluarga kita hadir di situ menengok penyembelihan hewan kita. Sunnah yang lain, jangan menyembelih kurban di hadapan hewan-hewan yang lain. Begitu Islam ini rahmahnya. Perasaan hewan pun dipertimbangkan. Jangankan perasaan tetangga, perasaan sesama jemaah, perasaan manusia, perasaan kambing pun dipertimbangkan dalam agama ini. Jangan menyembelih di depan mata saudara-saudaranya yang sedang antri untuk disembelih. Ya. Sunnahnya begitu, makruh hukumnya.
Jangan kemudian mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih, ya, karena itu membuat dia takut, ya. Takut hewan pun dipertimbangkan. Maka keterlaluan bodohnya orang yang mengatakan agama ini mengajarkan supaya orang diteror, ditakut-takuti, tidak tenang hidupnya. Hewan saja tidak boleh digitukan, ya, dalam Islam. Kemudian dalam penyembelihan ini tukang potong-potong diingatkan, makruh paling tidak hukumnya memotong-motong daging hewan sebelum dia benar-benar mati, ya, benar-benar mati. Jadi setelah disembelih pastikan dulu sudah mati. Ini perlu panitia diingatkan. Iku baru mengeluntang-geluntangnya baru dapat tukul kaki, lalu dikorek paun, ya, lalu dikuliti, manggari-gari dia baru dikuliti. Penyiksaan, lebih tersiksa dia daripada melihat pisau di depan matanya. Semua yang menyiksa hewan sembelihan dilarang, ya. Bahkan ada sebagian yang sampai mengatakan haram memakan daging yang dipotong ketika hewannya masih hidup. Tapi jumhur ulama pendapat yang lebih kuat, walaupun tidak sampai haram dagingnya, tapi paling tidak hukumnya makruh, dibenci memotong-motong hewan ketika masih hidup. Tunggu dulu mati, benar-benar mati. Ada saat-saat dia meregang nyawa, selesaikan dulu sehingga tidak terasa oleh dia. Satu hal yang mungkin bisa membuat haram itu daging, kalau hewan itu matinya karena dikuliti, bukan karena disembelih. Nyolong mati lah sebenarnya, tapi dikuliti karena tersiksa, karena itu dia mati. Berarti mati bukan karena disembelih. Kalau begitu kondisinya bisa jadi menjadi haram daging. Ya, tapi paling tidak kalaupun tidak haram itu menyiksa hewan, berdosa kita menyiksa hewan. Kemudian sunnah yang lain mengambil sedikit, dalam tanda petik dan digaris bawahi, sedikit dari hewan yang kita sembelih. Sunnahnya diambil hatinya, kemudian digoreng atau digulai, dimakan. Selebihnya kasih ke orang. Sering kita katakan jangan berkorban kita, kulkas kita pula yang sebulan 2 bulan tidak bisa ditutup. Awak berkorban nyawa, tapi daging yang paling banyak awak nan dapat. Ya. Berkorban ambil sedikit saja. Kau masih kilo 2 kilo silahkan. Tapi kalau sudah 10 kilo, ambo minta kepala, sudah tu kaki sampai kepala, ikutnya jangan dia ke orang, kulitnya untuk di rumah. Apa nan dapat orang? Ya. Walaupun tidak haram. Ini perlu juga disampaikan. Tidak haram, boleh saja. Tapi niat berkurban ini kan untuk berbagi dengan orang, untuk berbagi dengan orang. Ya, ambil sedikit saja, ambil sedikit saja. Kalau sempat terlupa dari panitia magia kawak, jangan pula bongi. Dan berkurban tak ada bantahan ke rumah ada. Biasa saja, karena kita memang mengikhlaskannya untuk dikurbankan. Bayar 2,5 juta, dihitung-hitung dagingnya, akhirnya awak berkorban cuma 500.000 misalnya. Tak jadi berkorban 1 kambing. Nah, serahkan dagingnya kepada yang betul-betul membutuhkan atau dihadiahkan kepada tetangga dan segala macamnya. Boleh makan dagingnya tapi jangan terlalu banyak. Sunnah itu memakan itu sunnah. Jadi kalau tidak dimakan pula tidak dapat sunnahnya juga, tidak dapat berkah. Itu kira-kira yang terkonang, Pak. Kalau nanti ada yang terkonang yang lain disampaikan. Kemudian jangan mubazir daging tadi, itu perlu diingatkan juga. Kalau memang tidak butuh kita agak ke orang. Ya. Aku tidak perlu ambil tulang-tulang, kalau aku ingin daging, kasih tulangnya kepada orang yang memang butuh. Jangan disimpan-simpan atau jangan dibuang. Kalau tidak ketujuh dagingnya kasih ke orang. Banyak orang yang tidak makan daging dalam 1 tahun. Dia hanya menunggu sekali setahun makan daging walaupun tulangnya saja. Sekali setahun ketika orang hari raya Idul Adha. Ada orang-orang yang seperti itu. Kini awak akan buang-buang. Kini kan awak kesampingkan, awak tinggalkan segala macam. Ya. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada yang lain dipersilahkan. Silakan. Kalau dek layado tidak makan pagi, alhamdulillah agak aman. Ya. Salam.
Ya. Tunggu Bu, masih ada yang bertanya. Nanti setelah ini Bu. Ya. Tolong mic kita siapkan mic ke ibu-ibu. Silakan Pak. Ini bisa terjadi biasanya pada peserta-peserta terakhir. Namanya pelaku 10 kelompok. Iya. Terakhir kadang hanya 5 orang. Iya. Jadi setelah peserta terakhir ini 5 orang, kadang ada beberapa alternatif. Ada yang bisa dialihkan mungkin ke Kambing. Kemudian ada juga yang tetap sapi, sehingga akhirnya dipaksakan dengan sapi yang kecil. Nah, bagaimana ini ya? Mana yang terbaik kira-kira? Ya. Jadi Kemudian juga mengenai hewan kurban yang betina. Bagaimana ini? Apakah benar-benar ini dibolehkan? Atau bagaimana? baik, kalau cuman berlima, kemudian dipaksakan membeli sapi, kemudian sapi itu tidak cukup syaratnya, maka tidak boleh. Ganti saja dengan kambing. Ya, tapi kalau 5 orang mau menambah duit untuk membeli 1 ekor sapi, bagus, tidak ada masalah. Orang 2,5 juta, awak bayar 3,5 juta seorang atau 3 juta. Beli sapi. Itu bagus, tidak ada masalah. Tak ada masalah karena 7 itu adalah paling banyak. Kalau surang 1 ekor sapi pun boleh, surang 20 ekor sapi pun boleh, surang 100 ekor unta pun pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi kalau belimo ingin pula sapi sehingga dipaksakan sapi yang belum cukup umur, 2 tahun masuk tahun ketiga, ya, maka ini dilarang, tidak boleh. Yang terbaik dan harus dilakukan kambing saja masing-masing. Karena tidak semua mazhab mengatakan sapi lebih utama daripada kambing. Bahkan banyak mazhab yang mengatakan kambing masing-masing orang lebih afdol daripada sapi bersama-sama. Ya, walaupun kita mengambil bahwa daging yang lebih banyak untuk maslahat orang banyak itu lebih afdol. Ya, jadi tidak mesti sapi. Kembalilah ke kambing kalau seandainya tidak cukup dan jangan dipaksakan. Kemudian yang kedua, hewan sembelihan betina. Tidak ada masalah, mau betina, mau jantan, boleh. Ya. Cuma kenapa tidak disarankan betina? Karena betina itu adalah bibit, ya, bibit. Jadi nanti dia akan melahirkan, berkembang biakan. Kalau ada penan jantan, elok. Tapi kalau tidak ada, betina pun tidak ada masalah. Ya. Tidak ada beda antara jantan betina tentang kebolehan penyembelihan. Ya. Boleh. Apalagi kalau yang betina dagingnya banyak. Ya, yang jantan dagingnya sedikit misalnya, ya, yang betina lebih dianjurkan, yang lebih banyak dagingnya, boleh, tidak ada masalah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kami dari Bulu Tani, Ustaz. Kami muka untuk harapan kami kosong tuna antara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab tadi belum selesai apa tadi? Ya. Tidak ada masalah. Terbantai kemudian berisi, apakah halal isi di dalamnya? Halal. Penyembelihan terhadap ibunya sama dengan penyembelihan terhadap anaknya. Boleh pula anaknya itu kita bagi-bagi, boleh, ada masalah. Ya. Tapi sebaiknya kalau tahu sebelumnya jangan disembelih. Ya. Tapi lah terbantai baru tahu mengisi, tidak ada masalah. Kemudian ini tema khutbah kita kemarin. Ya. Salah satunya menyinggung itu perbedaan ini. Ya, perbedaan. Awak kini puasa Arafah, sebagian saudara-saudara kita sudah hari raya, ya. Atau di Saudi sudah hari raya, ya, sudah hari raya Idul Adha. Jadi ini masalah perbedaan pendapat ulama, apakah masing-masing daerah, masing-masing negara
itu punya hak untuk menentukan penanggalannya sendiri, melihat bulan sendiri, atau harus mengikut kepada negara yang paling pertama menengok hilal. Ya. Yang mengatakan mengikut seluruh negara Islam, seandainya ada satu negara sudah melihat hilal, Saudi lah nampak, maka semuanya harus mengikut. Itu yang dikenal dalam mazhab Hanafiyah, sebagian besar Malikiyah dan Hanabilah, Hambali. Ya. Tapi mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, sebagaimana ditegaskan oleh Imam An-Nawawi dan para ulama-ulama Syafi'i yang lain, itu tidak ada kewajiban mengikut. Masing-masing daerah punya matlak namanya. Matlak itu melihat bulan sendiri. Kalau belum terlihat di sebuah tempat, walaupun negara lain sudah nampak, maka negara ini belum memulai bulannya. Ya. Jadi kalau yang berpuasa hari ini berdasarkan hasil keputusan Kementerian Agama dan ormas-ormas Islam negara Indonesia, berarti mengikut kepada mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang puasa Arafahnya potang dan hari raya hari ini mengikut ke Saudi, berarti mengikut mazhab Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah. Boleh dua-duanya, tidak ada masalah. Bahkan kalau ada yang kemarin juga bertanya mirip dengan itu, ambo puasa Arafah hari Jumat, hari Raya, hari Ahad, bolehkah? Boleh, tidak ada masalah. Konon itu salah satu yang pernah dilakukan oleh mantan ketua MUI pusat, Buya Hamka. Ya. Katanya beliau pernah melakukan itu. Ya, karena pernah berbeda begitu, beliau hari Arafahnya sesuai dengan orang wukuf di padang Arafah, kemudian hari rayanya itu sholat hari raya bersama kaum muslimin. Karena hukum hari raya ini juga sunnah muakkadah, ya. Ada masalah. Tapi sedapat mungkin pilih salah satunya. Jangan 2 hari puasa Arafahnya, ya. Jangan di 2 hari puasa Arafahnya. Hari potang puasa Arafah, hari ini puasa Arafah pula, ya. Ya. Kita pilih salah satunya, ambil yang mana, kemudian jangan salahkan orang lain, itu aja. Ya. Ambil yang mana yang tenang dalam pikiran kita, silahkan jalankan, karena ini masalah khilaf dan ijtihadi. Kita sampaikan dalam khutbah kemarin, masalah ijtihad itu yang betul dapat pahala 2, yang salah dapat cik pahala. Tak ada yang berdosa, kecuali yang punya niat untuk memecah belah, dia berdosa. Atau mengklaim dia yang paling benar, yang lain salah dan berdosa. Itu yang berdosa. Ya. Kasus ibu tadi kemarin hari Iko puasa. Potang puasa Arafah. Kini puasa lo. Rencana hari raya bila? Hari Minggu. Insya Allah tidak ada masalah. Insya Allah yang puasa potang masuk sebagai puasa Tarwiyah, hari ini menjadi puasa Arafah, besok hari raya. Segitu mudahnya agama kita ini, ya. Insya Allah tidak ada masalah. Jangan pula bingung. Yang tidak puasa tidak bingung. Awak yang puasa hilang akal. Yang tidak puasa saja golak-golaknya. Awak yang lah puasa 2 hari, ya ponia kepala. Kan tidak enak beragama ini. Orang di luar nanti apa ponia awak beragama. Apa tidak puasa golak-golak. Kita berpuasa 2 hari, alhamdulillah. Yang kemarin dapat Tarwiyah, hari ini dapat Arafah. Besok kita hari raya bersama-sama. Insya Allah tidak ada masalah tu. Insya Allah aman. Ayo silakan. Panitia kurban ya. Oh ya, untuk panitia kurban ini terakhir lah ya, karena sudah hampir 6:30. Nasihat untuk panitia kurban. Pertama, untuk panitia kurban ini adalah tugas mulia, ya. Tukang bantai, tukang potong, tukang bagi-bagi, ini kita mewakili para peserta kurban, perpanjangan tangan para peserta kurban. Pertama, ikhlaskan niat, jangan untuk mendapatkan daging. Ya, itu problem pertama. Jangan untuk mendapatkan daging. Karena kalau kita bekerja untuk mendapatkan daging, pertama daging itu tidak halal bagi kita.
Karena daging tidak boleh menjadi upah bagi pekerja kurban, pekerja penyembelihan kurban. Nah, ini sudah diulang berkali-kali dan kita semua sudah paham. Kalaupun kan dia upah dari uang yang lain. Dari peserta kurban menambah duit untuk upah. Apakah harus diupah? Tidak ada masalah, harus diupah. Jadi peserta kurban kita nasihati untuk ikhlas karena Allah. Yang panitia kita suruh ikhlas karena Allah. Yang peserta kurban kita sarankan pertimbangkan ponek orang. Ya, ponek itu dari pagi sampai sonjo bekerja. Memang ikhlas karena Allah, tapi waktunya kita hargai, tenaganya kita hargai. Peserta kurban sediakan uang khusus untuk menggaji, memberi upah uang lelah panitia kurban. Lobiakan nggak 50.000, 25.000 masing-masing peserta, ya, untuk panitia. Kalau sampai panitia terpaksa mengambil daging kurban untuk upah kerjanya, yang berdosa salah satunya peserta kurban. Jangan sampai panitia mengambil upahnya dari daging kurban. Tidak boleh. Apapun bentuknya, termasuk ekor-ekornya, kaki-kakinya, tanduknya pun tidak boleh dijadikan upah. Tapi kalau dibagi sebagai bahagian dari masyarakat, boleh. Boleh. Bagian ini tapi kok boleh. Tapi khusus dia karena dia panitia, kok bagiannya 1 kilo, 2 kilo. Tidak boleh. Kalau dia butuh daging, tolong para peserta kurban belikan daging di pasar lagi kayaknya. Ya, kalau dia tidak mau duit, ingin daging, belikan daging dari selain hewan kurban. Karena ini hukumnya jelas disepakati oleh para ulama, tidak boleh bahagian dari hewan kurban untuk upah, Ya. Maka panitia pertama ikhlas karena Allah. Insya Allah kalau ikhlas akan dapat lebih banyak. Ya. Yang kedua, kemudian baca kembali fikih kurban, ya, karena ini amanah, terutama yang menyembelih, kemudian yang motong-motong. Kebiasaan daging kurban itu diambil dimakan sama. Oh ya, daging kurban diambil dimakan sama-sama, boleh. Iko ndak upah, deko dek laponek dari pagi sampai sore, sama saja itu namanya upah. Ya. Bagaimana supaya dia halal? Boleh ajak masyarakat, ajak orang sekitar. Nah, ini untuk awak makan sama-sama, dimasak sama-sama, panitia mau panitia tidak panitia makan bersama-sama, maka itu boleh. Sama dengan membagikan daging dalam keadaan mentah, membagikannya dalam keadaan masak dimakan sama-sama pun boleh. Ya, jadi baca fikih juga. Fikih penyembelihan, termasuk soal memotong, soal membagikan, menyembelih segala macam, itu perlu untuk dilakukan. Kemudian ya itu tadi perlu diingatkan, adil dalam pembagian, jangan sekali-kali mengambil daging secara tidak legal, ya. Tapi insya Allah panitia di sini tidak demikian. Jazakumullah khairan, mungkin itu. Kena lebih toga dan sudah lebih ponek, kita cukupkan demikian. Sudah terlalu panjang, sudah 1 jam, kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan besok kita sampai di hari raya dalam keadaan sehat, menjalankan sunnah-sunnah hari raya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima amal soleh kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.